Qala al-mu'allifu rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi wa bi karamatihi fid dharain amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fir ridha bi qasmillahi atau bi bismillah. Faslun ta iki kono fasal suci fir ridha kang tetep ing dalam mertelaken ridha, menerima ridha ya. Bi qasmillahi kelawan bagiane Allah. Qala dawu. Jadi ini adalah fasal tentang ridho dengan bagian yang diberikan Allah gitu ya. Qala Allah Ta'ala. Qala dawu sapa Allah Ta'ala. Allah berfirman, "Fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin." Di sini surat Al-A'raf ya. Awalnya adalah Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Sini sebenarnya dawuhnya Allah pada Nabi Musa. Qala ya Musa inni istafaituka, saya memilih kamu 'alan nasi birisalati, dengan risalah, dengan apa? Kerasulan. Risalati wa bikalami, dengan dawuhnya Allah, dengan firman-Nya Allah. Fakhudh ma ataituka, Fakul mongko ngalapo sapa sira ma ing barang ataituka kang maringi sapa ingsun ing sira. Wa kum minasyakirin, wa kun lan ana sapa sira iku minasyakirina setengah saking pira-pira wong kang padha syukur. Di sini Nabi Musa didhawuhi Allah, ya berarti dawuhnya Allah yang ada di Quran berarti kan dawuh untuk kita juga kan itu. Fakhudh ma'ataituk, maka ambillah sesuatu yang aku berikan padamu. Wakum minasyakirin, dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Jadi sudah diberi kesehatan, sudah diberi nafas, sudah diberi apa? Sudah diberi pakaian, sudah diberi semuanya oleh Allah. Wakum minasyakirin, wakum minasyakirin, dan kita harusnya jadi orang yang syukur setelah kita diberi segalanya oleh Allah. Caranya bersyukur ya jelas. Caranya bersyukur itu kita menggunakan pemberian Allah ini dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya itu maksudnya dengan cara yang baik, dengan sesuatu yang baik. Misalnya kita diberi kesehatan, ya kita pakai untuk ibadah, kita pakai membaca Al-Quran gitu ya, kita pakai untuk ta'allum, untuk belajar gitu. Kemudian misalnya diberi nafas, ya setiap nafas kita kita berusaha untuk selalu berada di dalam jalurnya Allah segitulah. Nggak perlu apa, kita kan bukan wali, bukan orang-orang yang pokoknya kita setiap nafas ya nggak keluar dari jalurnya Allah segitu aja yang penting ya. Pokoknya setiap langkah kita, setiap yang kita lakukan ya niatkan ada yang berkaitan dengan Allah segitu aja, nggak perlu mulu-mulu harus selalu ingat Allah. Kesulitan kalau kita fayajuz walau annahum radu, ditambah lagi ya. Wa qala dawu sapa Allah Ta'ala, walau annahum radu ma atahum, walau annahum radu ma atahumullah wa rasuluhu wa qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Gitu ya lanjutannya. Ini adalah juz 10 surat At-Taubah. Jelas ayat 59 gitu ya. Ya. Walau annahum lan lamun sak temene alladzina, yang di atas ya, yang ada di atasnya ada sebenarnya. Walau annahum lan lamun sak temene alladzina iku radu ridho sapa alladzina ma ing barang atahum kang maringi ing alladzina sapa Allahu Allah, utawa ing wong akeh gitu wis enak. Sapa Allahu Allah wa rasuluhu lan utusane Allah. Kalau utusane Allah memberi pelajaran. Wa qalu lan ngucap sapa wong akeh hasbuna
Hasbuna ini bisa dibalik-balik ya. Hasbuna iku kang nyukupi ing kita Allahu utawi Allah bisa. Yang mencukupi kita hanyalah Allah. Sayutina bakal maringi sapa bakal maringi ing kita sapa Allah min fadlihi saking kanugrahane Allah wa rasuluhu lan bakal maringi sapa utusane Allah. Inna ilallahi raghibun. Gitu. Kalau saja walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah, seharusnya mereka itu kan ridho dengan apa yang, atau kita lah, seharusnya kita itu ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau diberikan oleh Allah ya semuanya tenang, diberikan iman, nah, nikmat iman itu juga ya kan. Kita diberi nikmat yang namanya iman itu seharusnya kita perkuat lah. Maksudnya misalnya kita dengan adanya adanya masalah-masalah yang dekat-dekat ini, yang baru-baru saja, yang sudah viral, ya ini virus corona. Kalau menurut saya virus corona itu nggak ada ya. Virus corona itu hoax kalau menurut saya. Saya lihat karena gini ya, bukan saya nggak percaya kalau nggak ada corona, bukan. Tapi kayaknya corona itu cuma mau mengusik. Jadi kalau saya mau percaya corona akhirnya saya harus gini. Kayaknya mau mengusik iman saya gitu loh. Saya coba cari informasi tentang corona. Corona itu bagaimana yang ada di Indonesia maksudnya. Corona di Indonesia itu sekarang ada 117 katanya yang terjangkit. Kemudian yang baru ini ditambah 17 lagi, berarti 134 kan gitu. Saya itu cuma ada ya kata-kata itu saja. Jadi 117 ditambah 17. Ya, siapa nggak tahu. Yang saya maksudkan itu buktinya mana? Kalau mereka terkena corona itu buktinya apa? Gitu loh maksud saya. Jadi kalau mereka benar-benar terkena corona misalnya, ini ada buktinya orang ini namanya ini sudah terkena virus corona, ada stempel dari kesehatan atau stempel dari dokter. Nah, itu kan bisa dipercaya. Kalau ini semuanya bilang 117 ditambah 17 lagi. Apa? Maksudnya kita nggak boleh keluar, kemudian semuanya libur apa gitu loh maksudnya. Apa? Maksudnya mau apa gitu loh. Dan cuma ya oke, kalau misalnya Anda mengatakan umat ntar kena virus corona temenan, ya saya nggak takut. Kenapa kalau saya terkena virus corona terus saya akan meninggal, terus nggak ada yang ngurusi umat? Kata siapa? Kenapa saya harus takut? Ya kan? Ada apalagi kiai-kiai yang sudah merasa saya ini dititipi umat. Siapa yang mengatakan Anda dititipi umat itu siapa? Karena Islam itu nggak pernah dititipkan pada Anda, kan gitu. Tidak pernah dititipkan pada saya. Saya bikin video gini ya cuma kan karena kewajiban, karena saya disuruh atau kita orang-orang alim disuruh untuk mengajar ya saya mengajar di tempat yang saya bisa kan gitu. Kan nggak masalah. Kenapa? Terus kalau saya terkena virus corona, terus saya meninggal, terus nggak ada yang ngurusi orang di sekitar kita, di sekitar saya ini. Kata siapa? Nggak ada, kan gitu. Saya nggak pernah merasa dibutuhkan oleh orang-orang Islam, enggak. Saya melakukan semuanya itu ya cuma memang ya kewajibannya orang yang lebih tahu ya harusnya ya mengajar kan gitu. Yang lebih tahu kan gitu. Saya memang tadi ya lihat dulu. Jadi berita tentang corona yang ada di Indonesia ini. Sebenarnya siapa yang terjangkit, siapa yang terkena?
Yang pertama katanya cuma 2, kemudian nambah lagi. Nambahnya itu saya nggak tahu nama-nama satu-satunya, persatunya maksudnya, satu namanya siapa, kemudian rumahnya di mana, apakah itu bukan cuma bukan buat-buatan saja. Oke, kalau memang orang itu terkena corona kemudian meninggal, apakah memang dia tidak punya penyakit lain yang membuat dia meninggal? Kan gitu. Maksudnya kita umat Islam itu jangan sampai terbawa, bos. Itu loh. Akhirnya kan kita nggak iman, maksudnya meragukan. Nanti kalau saya terkena, nanti la haula wala quwata illa billah, kan segitu. Sampean ada di situ, sampean ada di sini, saya ada di sini. Itu semuanya karena Allah. Kenapa imannya nggak? Ya Allah. Sampai libur Saya maaf ya. Saya awalnya ya sudah cukup lega sebenarnya. Cukup leganya itu karena Presiden Jokowi sudah tidak mau ikut-ikutan WHO. Yang saya kaitkan itu WHO. Presiden kita sudah awalnya sudah tidak ikutan WHO. Maksudnya tidak ikutan itu ya santai saja gitu. Kemudian kok lama-lama saya dengar memberikan peraturan diliburkan gitu. Ya memang benar, oke, untuk mencegah penyebaran virus itu. Tapi kalau memang kalau di beritanya itu ada yang sudah sembuh dari virus corona kan itu. Lah kalau memang sudah sembuh ya, sudah ada penawarnya. Kenapa penawarnya itu tidak diumumkan saja? Penawarnya ini, obatnya ini diumumkan gitu loh. Kenapa nggak diumumkan saja? Diumumkan kan enak. Jadi ya nanti kalau ada yang terkena virus corona, obatnya ini, monggo silahkan. Nah, kan enak. Nggak perlu diliburkan segala. Aduh, ngapain juga. Bukannya saya nggak mau libur, bukan ya. Tapi ini memang ya, ini kan dari di sisi lain ada mau ujian kan gitu. Harus tryout kan gitu. Malah diliburkan. Kemudian setelah libur langsung mau ujian. Aduh, kasihan. Kalau menurut saya corona itu nggak ada. Corona itu tidak ada menurut saya pribadi. Jadi jangan dibuat hukum karena ini menurut saya, bukan menurut agama. Ya. Kalau Anda mendoakan ya terserah Anda kalau Anda mau mendoakan. Tapi kalau misalnya saya yang terjangkit corona, kemudian saya akan bingung, enggak, ngapain saya bingung? Toh kalau saya misalnya nggak bisa sembuh dari corona kemudian meninggal, terus mau apa? Kalau memang saya dicatat matinya itu disebabkan corona, ya udah, ya tinggal nunggu aja kan gitu. Bukannya saya mengendor-ngendori untuk tidak melakukan apa-apa, tapi saya nggak bisa ngomong lagi sebenarnya. Ya mau ngomong apa lagi, semuanya sudah bicara, ya kan. Tapi saya masih mau bukti autentik, bukti yang akurat tentang corona ini loh. Apa sebenarnya gitu loh. Apa memang 100% hoax gitu loh. Jadi cuma buat-buatan biar bisa libur-liburan. Nah kan kita lihat akhirnya orang-orang Indonesia ini ya, Indonesia itu nggak takut sebenarnya sama corona. Apa nggak yang takut? Ketika sudah diliburkan 14 hari, ternyata malah gerombolan ke puncak, ya kan? Ke puncak Bogor, malah sampai macet kan gitu. Nggak ada yang takut sebenarnya. Kenapa kok politiknya Kenapa kok orang-orang yang di atas itu? Nggak tahu. Saya malah ketawa kalau lihat itu. Ya Allah. Ya memang
Ya itu memang kehendak Allah lah ya. Semuanya memang kehendak Allah ya, mau bagaimana lagi. Tapi ya yang saya garis bawahi, jangan sampai corona itu mengganggu iman kita gitu loh. Jadi jangan sampai corona mengganggu iman kita. Jadi akhirnya kan kita mau keluar, aduh saya takut kena corona. Kenapa nggak takut sama Allah? Kadang kita takut corona tapi nggak sholat, kan gitu. Takut corona tapi nggak sholat. Nah sama saja. Padahal yang memberi penyakit Allah kan gitu. Memberi penyakit atau memasukkan virus ke dalam tubuh kita ya Allah. Mau bagaimana lagi? Kalau memang Allah menghendaki kita mati karena virus corona, terus mau bagaimana? Mau sembunyi di mana? Ya nggak bisa, ya harus terkena kan gitu akhirnya. Tapi di sisi lain, kalau kita takut berlebihan seperti itu, terus ya memang kita perlu waspada, tapi nggak perlu mengganggu iman kita seperti itu gitu maksudnya. Ya paling enak seperti itu. Walau annahum radu ma atahumullahu min fadlih. Ya Allah, walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluhu wa qalu hasbunallah wis cukup Allah, hasbunallah. Sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu. Allah akan memberikan akan memberikan fadilahnya, keutamaannya pada kita, wa rasuluhu, dan utusannya Allah juga. Maksudnya Nabi kita, Nabi Muhammad itu sebenarnya selalu mendampingi kita. Kenapa begitu? Karena memang di setiap sholat kita selalu mengatakan assalamualaikum ayyuhan nabi. Itu sebenarnya memang Nabi itu jadi nggak pernah meninggalkan kita gitu. Jadi selalu bisa kita nidak, selalu bisa kita panggil, seperti hanya Allah bisa selalu kita panggil ayuhan nabi, marhaban, kayak qasida marhaban ya nurul aini gitu. Kenapa kita takut? Kita dibarengi oleh Allah, kita dibarengi oleh Rasulullah, nggak perlu takut ya. Ya Allah, kita lanjutkan. Wa qala lan dawu sapa Allah taala, firman Allah taala lagi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Wala saufa yu'tika lan yektine bakal maringi ing sira sapa rabbuka pangeran sira, maringi apa aja ya, maringi segalanya. Apa yang tidak diberikan oleh Allah pada kita juga. Fatarda, mengko bakal ridho sapa sira. Ketika Allah memberikan sesuatu pada kita, maka kau akan ridho. Jadi kalau kita punya logika yang seperti itu, ketika Allah memberikan, ya bagaimana tidak begitu? Kita diberikan orang, misalnya diberi orang rumah, diberi orang mobil, bagaimana kita tidak bisa ridho pada orang itu? Kan gitu. Meskipun dia punya kesalahan apa di masa lalu, tapi kemudian kita diberikan rumah misalnya. Nah, bahkan setelah orang itu jelek pada kita, setelah diberikan rumah, ya sudah, kan jadi kita yang ridho kan itu. Kenapa pada Allah tidak bisa ridho? Itu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya kita terkena virus corona, kemudian kita tahu obatnya, misalnya obatnya itu cuma jahe atau yang apalah. Kalau di Pasuruan sini misalnya obatnya itu jamu bonagung. Nah, jamu bonagung itu sebenarnya obatnya ya. Tapi kalau memang kita harus mati terkena corona, ya udah. Kenapa? Kalau memang seluruh Indonesia mau mati, ya nggak mungkin lah kayaknya. Kalau seluruh Indonesia mau dihabisi oleh Allah terkena virus corona kan, aduh, kayak nggak ada obat lagi gitu loh. Man rodiya, lanjutannya, man rodiya biqasmillah syakara fastaujabal mazida. Man utawi sapa wonge iku rodiya ridho sapa man biqasmillah kelawan
bagiane Allah. Syakara mongko syukur sapa man fastaujaba al-mazida. Syakara mongko nyukuri sapa Allah gitu ya. Fastaujaba mongko ngijabahi sapa Allah al-mazida ing barang kang luwih gitu. Barang siapa ridho dengan keputusannya Allah gampangnya ya. Syakar, maka Allah akan mensyukuri dia. Caranya Allah mensyakur kan, Allahu asyakur kan gitu. Allah juga syukur, tapi caranya fastaujaba al-mazida. Jadi Allah akan memberikan kelebihan gitu. Kelebihan, misalnya kelebihan bisa kalau kita bersyukur pada Allah ya kita diberikan kekuatan untuk menghadapi corona yang mungkin masuk ke tubuh kita kan gitu. Waman utawi sapa wong iku tasakhata amrih bendu sapa man. Bidzalika kelawan mengkono-mengkono kosmillah ya. Istaujaba mongko njabahi sapa Allah as-sakhata ing bendu. As-sakhata ing bendu. Ketika orang itu tidak benci dengan atau tidak menerima dengan bagiannya Allah, maka Allah akan memberikan ya kebenciannya juga. Nah, gampangannya gitu. Allah, jadi kita tidak misalnya kita terkena virus lagi terkena virus, kemudian kita tidak terima kalau kita akan mati, misalnya akan mati dengan virus itu, ya maka awakmu iki kan Allah gampangannya ya, kalau menurut logika kita akan berpikir kalau Allah akan bilang gini, awakmu iki tak ciptakno dhewe, kamu ini saya ciptakan kok, kemudian kamu mau saya matikan dengan virus corona kok nggak mau, kamu itu siapa kan gitu sebenarnya. Akhirnya jawaban Allah seperti yang seperti yang difirmankan pada malaikatnya ketika membandel. Kenapa Anda menciptakan manusia di dunia padahal manusia itu akan selalu menumpahkan darah kan gitu di bumi lah maksudnya. Jawabannya Allah, inni a'lamu minal, ya Allah, jawabannya a'lamu wa antum la ta'lamun. Inni a'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, gitu. Ya aku yang tahu, kamu enggak tahu apa-apa, wis gitulah namanya ya. Wis pokoknya gitu. Jadi yang tahu itu Allah. Maksudnya tahu hikmahnya, tahu segalanya. Yang kita tahu apa sih sebenarnya gitu. Fa inna Allah ta'ala yu'amilu al-'abida bima yu'amilunahu bihi. Fa inna Allah karena satemene Allah iku yu'amilu ngamalaken sapa Allah al-'abida ing hamba, ing kawula. Bima kelawan barang yu'amilunahu kang ing pira-pira kawula ya. Bima kelawan barang yu'amilunahu kang ngamal sapa abid ing Allah bi kelawan ma. Karena Allah itu akan mengamalkan, akan melakukan sesuatu. Allah akan menggerakkan hamba-hambanya untuk melakukan sesuatu yang memang hambanya itu akan melakukannya. Misalnya saya dicap oleh Allah akan terkena virus corona. Ya mungkin saya akan berjabat tangan atau saya akan berinteraksi dengan orang-orang yang terkena virus corona kan gitu. Gak bisa saya hindari. Fayarda amman radhi anhu. Fayarda maka Allah mongko ridho sapa Allah amman saking wong yarda radiya kang ridho sapa man anhu saking Allah. Maka Allah akan ridho pada orang yang ridho dengan Allah. Segitulah. Wa yaskhatu lan bendu sapa Allah alaman ing atase wong tasakhata kang bendu sapa man yang bentuk sama man biqodoi kelawan keputusannya Allah.
gitu. Wa yastahyi lan wirang sapa Allah miman saking wong yastahyi kang wirang sapa man minhu saking Allah. Allah ya juga izin, maksudnya izin itu ya apa ya? Misalnya kita apa? malu kalau kita tidak melakukan kewajiban Allah padahal kita sudah diberikan kenikmatan yang sangat banyak. Kemudian kita malu untuk tidak melakukan yang diperintahkan Allah. Nah, itu Allah juga malu untuk tidak melakukan bukannya Allah malu ya, tapi ya Allah pasti kalau kita pikir secara akal ya masa sudah kita sudah berusaha melakukan ibadah dengan berat gitu, dengan seberat gitu ya, kemudian Allah tidak memberikan kenikmatannya atau tidak memberikan perlindungannya kan itu memang sudah janji Allah gitu ya. Wa yu'ridu lan ngaring-ngaring sapa Allah amman saking wong a'radu kang ngaring-ngaring sapa man atau merlawani ya anhu saking Allah. Ya Allah akan melawan orang yang melawan kan itu. Wa yu'wi lan awa lan wegah sapa Allah man ing wong awa kang wegah sapa man ilahi maring Allah. Wa wayak balu gitu ya. Wayak balu lan nampa sapa Allah alaman ing atase wong abala kang madhep. Yukbilu berarti ya. Wa yukbilu lan madhep sapa Allah aman alaman ing atase wong abala kang madhep sapa man alaihi ing atase Allah. Ketika Allah akan menghadap orang yang berhadapan dengan Allah. Maksudnya gini, ketika kita memanggil Allah, kita panggil Allah. Ya Allah, namanya dipanggil orang itu akan menoleh. Misalnya Kang Umar misalnya Kang Umar ada di kerumunan orang. Kita panggil Kang Umar. Ya, Kang Umar itu pasti akan kemudian akan mendengarkan suara itu. Kemudian akan mencari siapa yang memanggil saya. Kemudian dia akan datang. Nah, sama lah. Kalau kita panggil Allah ya Allah, kemudian Allah menoleh pada kita lah, menoleh. Kemudian Allah datang dengan rahmatnya, maksudnya rahmatnya yang datangnya. Kemudian maka kita akan doa apa saja ketika kita memanggil Allah, insya Allah ijabah, gitu ya. Wa yuharwilu lan apa yuharwil ini? Lan memanggil ya. Wa yuharwilu Allah ilaman maring wong masyakang mlaku sapa man ilaihi maring Allah, dan Allah akan ya harwil itu ahlan itu monggo silahkan gitu. Ya mungkin seperti itulah ya. Kalau menurut saya memang corona itu hoax yang keterlaluan kalau menurut saya. Ya mungkin saya nggak percayanya karena itu tadi nggak ada bukti yang konkret tentang corona itu. Maksudnya orang ini benar-benar terkena virus corona dan maksudnya virus corona itu nggak ada kalau menurut saya, ya dah. Cuma ucapannya saja yang ada. Terus kayak kayak batu kemudian dipahat gitu loh. Kayak batu dipahat kemudian dibilang itu adalah Tuhan misalnya. Sama. Yang ada itu batu, bukan Tuhan. Kalau ngomong batu itu Tuhan lah itu. Kalau misalnya ada penyakit kemudian dibilang corona, itu penyakit bukan corona. Kalau corona ya nggak ada, saya nggak lihat, ya gimana ya, gitulah. Ya saya nggak perlu lihat mikroskop kemudian itu corona, kemudian mau apa? Kalau memang tahu, ya udahlah. Faslun fi talqil ikhtiyari ila akhirih wallahu a'lam bishawab.